Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aji Muhammad Nizar di Aji Channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk menggambar rumah tinggal sederhana berukuran 7 kali 12. Nah, sebelum kita menggambar denah, kita harus menentukan terlebih dahulu rumah seperti apa yang ingin kita bangun ya, atau yang ingin kita gambar. Kalian bisa mencari referensi dari berbagai sumber, bisa dari internet, dari Google ya, dari Pinterest bahkan eh, atau lain-lain. Atau kalian juga bisa nge-sketch dulu ya di kertas, mau rumahnya seperti apa, kamarnya berapa, letaknya di mana, eh, posisi-posisi posisi-posisi lainnya dan lain-lain itu seperti apa. Itu bisa kalian sketch dulu, nanti kalau sudah dapat gambaran besarnya baru bisa dieksekusi di AutoCAD. Nah, di sini saya mengambil referensinya itu dari Pinterest ya. Eh, Seperti yang ada di gambar, nanti lihat aja ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini nanti akan saya buat gambar kerjanya. Yang pertama itu adalah dari denah deh ya, dari denah nanti ke tampak, ke potongan, dan seterusnya. Nah, untuk langkah pertama kita akan membuat gambar denah dari contoh gambar berikut itu. Oke, sebelum kita memulai menggambar denah di AutoCAD, kita harus pastikan dulu settingan kita sudah benar ya. Bisa kalian cek dulu dan setting dulu. Nah, langkah-langkahnya seperti apa bisa dicek di video saya sebelumnya. Oke, langkah kedua yaitu kita harus membuat layer-layer tertentu ya. Kalau yang udah biasa menggambar digital, pasti sudah familiar dengan yang namanya layer. Nah, layer itu apa? Layer itu dia berfungsi sebagai pembeda lah ya antara garis satu dan garis yang lain. Jadi, misal kita ada kekeliruan atau ingin mengedit gambar-gambar tertentu, kita cukup memisahkan dengan menggunakan layer. Jadi nggak campur gitu ya. Jadi lebih memudahkan kita nanti dalam penggambarannya. Oke, nah layer-layer itu terdiri dari apa saja? Biasanya itu sesuai dengan kebutuhan dari drafternya ya, atau sesuai dengan kebutuhan kita yang mau menggambar ini. Nah, lengkap enggaknya ya sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya akan memberikan eh, mungkin yang basic aja ya, yang standarnya untuk layer di rumah itu seperti apa. Oke, di sini untuk membuat layer kita klik di bagian home ya, menu home, terus di bagian layer. Nah, di sini kita klik aja layer properties. Nah, setelah muncul seperti ini, nih di sini ada muncul kotak dialog ya, layer properties manager. Di sini untuk menambahkan layer, kalian bisa klik yang bagian new layer ya, atau alt n. Nah, diklik aja bisa layer 1, layer 2, layer 3, layer 4 ya. Sebanyak mungkin yang bisa kalian buat nanti sesuai dengan kebutuhan. Nah, di layer pertama saya mau buat untuk gambar garis as ya. Kita tulis garis as. Nah, garis as ini warnanya apa? Nah, bisa kita pilih warna yang nggak terlalu mencolok ya, bisa berwarna abu-abu di sini. Oke, untuk yang line type-nya ya, kita pilih yang bukan yang continuous ya. Garis as itu atau garis sumbu itu kan fungsinya sebagai acuan atau patokan dalam menggambar. Nah, kalau sesuai standar itu garisnya harus yang putus-putus kan, atau putus titik putus. Nah, untuk mencari garisnya kita bisa klik load ya. Nah, di sini tinggal dicari aja jenis garis yang harusnya kita gunakan. Di sini saya menggunakan yang Phantom ya, Phantom 2. Nah, nanti berubah tuh jadi Phantom. Untuk ketebalannya, saya nggak mau tebal-tebal, 0,09 aja. Terus oke. Selanjutnya itu ada garis dimensi ya. Dimensi atau ukuran deh. Dimensi.
Untuk warnanya sebenarnya bebas ya. Paling nanti kalian atur-atur aja sesuai dengan selera kalian mau seperti apa. Di sini saya mungkin ambil warnanya hijau tua aja, ya. Hijau tua. Untuk garisnya continuous. Untuk ketebalan garisnya, saya ambilnya default aja lah, default aja. Lanjut ke arsiran ya atau hatch arsiran. Nah, arsiran ini kan untuk mengisi bagian-bagian yang terarsir. Kita pakai yang warna yang lebih gelap aja nggak apa-apa. Lalu untuk garisnya continuous, ketebalannya 0,05 aja. Terus saya mau bikin garis dinding. Dinding itu warnanya juga bebas ya. Tadi yang udah kepake warna hijau tua, abu-abu. Dinding saya bikin warna merah aja. Ini arsiran sama garisnya kan sama warnanya ya. Lupa, kita bikin lebih tebal aja. Nah, selanjutnya bikin plesteran ya. Ada dinding, ada plesteran. Plester. Untuk plester warnanya mungkin hijau juga, tapi yang lebih gelap lagi. Untuk ketebalannya 0,13 aja ya. Oh, yang dinding tadi belum ya? Yang dinding tadi 0,20. Terus ada lagi kita bikin lagi yang baru ya. Beton. Sorry. Beton ini saya kasih warnanya biru aja ya, biru. Biru continue untuk ketebalannya 0,25 aja. Lalu untuk kusen ya, kusen atau kayu, kusen. Terus saya ingin berwarna coklat kali ya kusen ya. Coklat, ketebalannya 0,20 aja. Lalu untuk teks, teks atau tulisan, warnanya yang agak kontras kuning ya. Kuning, continue, lalu ketebalannya bisa saya bikin 0,15 ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misalkan ada tambahan kita akan tambahkan. Kalau sudah selesai kita close. Oke, pertama kita arahkan dulu di sini ya, klik yang di sini ya. Arahkan dulu layer kita ke garis as karena pertama kita akan membuat garis asnya dulu. Sesuai dengan yang ada di contoh gambar, kita bikin garis asnya itu mengikuti dari bentuk atau dinding dari rumah yang akan kita contoh ya untuk kali ini ya. Nah, kita bikin menggunakan line. Nah, karena satuan yang kita gunakan di sini adalah milimeter, makanya kita mencantumkannya dalam milimeter juga, gitu ya. Nah, sini kita bikin panjangnya itu 12 meter atau 12.000 ya. Kita close. Nah, sebenarnya ini kan garisnya putus-putus ya. Tapi karena dari sini nggak kelihatan, kita bisa atur line scale-nya ya. Bisa kita ketik properties atau PR enter. Nanti dia akan keluar seperti ini. Kita pilih gambarnya, kita ganti line type scale-nya bisa menjadi 5 ya. Kalau masih belum terlihat juga bisa kalian tambahkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Kita kurang jadi 15, 20.
Misal udah 20 udah pas. Nah, ini kita offset. Offset sepanjang ukuran yang ada pada denah ya. Kita offset 1500, klik, kita klik lagi, masih 1500, klik lagi 1500, terus kita klik lagi di sini 2500, gitu ya. Nah, lalu kita bikin garis lagi dari ujung ke ujung, 7000 kan pas kan? Enter, lalu kita klik offset lagi, kita ikutin yang sebelah kiri dulu ya. Berarti sejauh 2000, lalu kita offset lagi 2500, kita offset lagi 2500, terus 1500 ya. 1500, 2100, dan terakhir itu adalah 1400. Tuh, jadi pas ya. Nah, kita bikin lagi yang sebelah kanannya, karena ukuran kiri dan kanannya itu berbeda. Begitupun nanti yang bawahnya kita bikin lagi, karena ukurannya berbeda. Nah, dari atas itu 3500, dari sini 3500 lagi, sama kan di sini ya. Terus dari sini 2500, dari sini tuh 1100, dua double 1400. Oke. Untuk yang bagian bawah dari kanan ke kiri itu dia 1500. Dari sini itu dia 2000, 2000, ini 500, 3000. Oke, pas. Nah, kalau ini sudah, selanjutnya kita bikin kolomnya dulu ya. Kolomnya yang kita taruh di sudut-sudut bangunannya. Nah, cara buat kolomnya seperti apa? Kita ganti dulu ke bagian beton aja ya, buat kolom itu. Kita bisa bikin rectangle aja, sederhana, ukuran 150 eh, kali 150. Ya, ukuran segini. Lalu ini kita hatch beton aja ya, yang standar aja, konkrit, enter. Nah, untuk mengecilkan skalanya supaya kelihatan, ini ada di atas ini ya. Bisa kalian kecilin aja sesuai dengan keperluan. Oh, ternyata segini cukup untuk orang. Kalau segini cukup, nih udah kelihatan ya. Nah, jangan lupa untuk yang bagian hatch ini kan dia adalah arsiran ya. Kita ganti dulu ininya jadi arsiran. Kalau sudah, kita klik semua, kita jadikan blok ya. B, enter. Kita tulis di sini dia kolom. Kolom, titik poinnya kita ambil di tengah-tengah aja ya, biar gampang. Select objeknya semuanya, enter. Ini nggak usah. Oke, ini sudah nih blok. Nah, blok ini kita pindahkan ke titik-titik rumah kita. Nah, untuk yang bagian ujung dan ujung, kita taruhnya tuh di bagian pinggir. Maksudnya gimana? Nih, kita move-nya ke bagian ujung bangunannya. Karena ini berhubungan dengan batas lahan ya. Jadi kita nggak boleh lebih dari eh, dimensi yang kita bikin tadi. Makanya naruh kolomnya harus di dalam ruangan seperti itu. Ini hanya berlaku untuk yang di bagian paling luar. Ini tinggal kita sesuaikan aja. Kita sorry, copy ya. Kita copy ke sini satu, ke bagian 1500, terus ke ujung
yang 2500 ya, 2500 di sini, terus bagian ujung di sini, ini kita geser ke ujung. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk yang bagian dalamnya, tinggal diikuti saja sesuai dengan gambar ini ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, selanjutnya kita akan membuat dinding ya. Nah, untuk membuat dindingnya, kita ganti dulu ke bagian dinding di sini ya. Nah, di sini kita bikin dulu modul dindingnya ukuran 100 eh, 1000 ya, 1150 untuk lebar dindingnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus ini kita offset sebanyak 20 aja. Ya, 20. Terus kita guling seperti ini. Nah, yang di dalam ini kita ganti dengan plester aja ya. Kita ganti plester. Terus bagian dalamnya kita hatchnya yang LCD kedua ya untuk dinding. Nah, ini kita perbesar ukurannya bisa 5 atau bahkan 10 ya. Bentar. Nah, di dalam ini kan arsiran. Kita ganti layernya jadi layer arsiran. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita klik B, kita bikin dindingnya jadi blok ya, dinding. Ini kita bikin eh, dynamic block nanti. Kita pick point dulu, pick pointnya di sini. Lalu select objeknya di sini. Ntar sini kita klik open in block editor ya. Oke. Nah, nanti akan terbuka block editor seperti ini. Kita ingin dindingnya itu nanti bisa ditarik-tarik gitu ya, biar gampang. Kita bikin dulu parameternya di sini ya. Di sini. Ini kita close dulu. Siapa tahu ada yang belum keluar. Ini misalnya nanti keluar kalian seperti ini. Kalian bisa keluarkan di bagian authoring palette ya. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, yang satunya lagi itu properties ya, sama klik properties aja kalau mau tampilannya sama seperti ini. Nah, pertama kita klik parameter dulu. Klik parameter, kita kasih parameternya itu di ini ya. Nah, setelah itu kita berikan actionnya itu stretch ya, stretch. Nah, di sini kita disuruh select parameter. Parameter kan yang ini. Kita klik, terus kita kasih ke bagian sebelah kanan. Kita bikin kotak seperti ini ya. Tinggal ikutin saja. Select object semua. Nah, terus kita bikin satu lagi, stretch lagi, parameter lagi. Kali ini kliknya sebelah kiri, di kotak, lalu select semua objek. Bentar. Ya, kita coba dulu dengan close, save changes. Jadi si dinding ini sekarang bisa ditarik-tarik ya. Nah, ini tinggal kita aplikasikan ke dalam dinding rumah kita. Kita move
Dindingnya di mana? Oh, di sini ya. Berarti kita taruh di sini. Nah, dinding ini sebenarnya ini kan saling menimpa nih. Ya, kita bisa pendekkan tuh, tinggal di tarik-tarik aja ya. Tuh, seperti itu. Nah, jadi dinding ini nanti tinggal kita kopikan saja ya, dan seterusnya. Nanti tinggal diikutin saja. Oke, tinggal kita lihat di situ ada yang dinding yang berwarna putih, berarti dia elevasinya atau ketinggiannya lebih rendah daripada yang warna hitam ya. Makanya di sini saya bikin rectangle aja biasa. Nanti ini tinggal saya tarik ujung ya. Kurang lebih seperti ini. Kenapa berbeda? Karena yang bagian dinding berwarna putih itu tidak terpotong. Jadinya dia kalau dari tampak itu kelihatannya polosan aja. Bikinnya 150, 50. Nah, nanti ini kita tarik kurang lebih seperti ini. Eh, nah ini kalau kita lihat ada yang satunya berukuran besar garisnya, yang satunya kecil-kecil. Untuk kita menyamakannya menggunakan MA, select source object, patokan yang mana kita aplikasikan kepada yang itu tadi. Yang kita lupa tadi, skalanya berbeda. Tuh, jadinya sama ya sekarang ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat pintunya ya. Nah, untuk membuat pintu ini kita buat dulu bloknya juga sama. Kita bikin menggunakan polyline PL. Sorry, kita ganti dulu ya. Jangan lupa ganti dulu layernya. Ganti ke layer kusen PL. Nah, kita masukkan ukuran dindingnya. Ini kita aktifkan dulu ortogonalnya 150. Lalu ke kanannya itu 50, atasnya itu 120, ke kiri itu 10, atas lagi itu 30. Nah, nah, jadi seperti ini ya. Lalu setelah ini kita bikin line, kita kasih jarak contoh 800 saja ya. Ini kurang lebih begini. Lalu polyline yang ini kita mirror aja ya. Mirror, kita cari tengahnya sampai segitiganya keluar nih berwarna hijau. Ada tulisan midpointnya, baru kita mirrorkan. Oh gitu ya.
Lalu kita bikin rectangle, kita bikin daun pintunya. Nah, ini sudah kita rotate ya. Jadi kita bikin pintunya itu seakan-akan dalam keadaan terbuka seperti ini. Lalu kita kasih arc, ARC ya, arc. Kita bikin dari sini ke sini, lalu taruh di ujung pintu yang lain. Nah, jadi sampai seperti ini. Kita bikin layer baru aja ya. Bikin layer baru aja. Nama itu adalah garis garis putus-putus atau garis semu. Warnanya boleh warna abu-abu juga. Nah, terus ketebalannya itu sama kayak garis as aja ya, 0,09. Nah, garisnya ini kita cari garis yang putus-putus ya. Atau kita sini namanya itu hidden. Yang hidden. Oke. Nah, ini kita ganti ke garis semu. Nah, ini putus-putusnya mau saya perbesar. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau sudah sama, kita jadikan blok-blok gitu ya. Pintu. Titik poinnya ambil dari ujung. Select objek. Ntar. Jangan lupa ini di checklist ya. Open in block editornya. Oke. Nah, nanti akan terbuka blok editornya seperti ini. Nah, di sini saya ingin membuat pintu yang bisa dilebarin, dikecilin gitu ya, secara otomatis. Namanya dynamic block namanya. Nah, untuk cara-caranya tinggal diikutin aja seperti berikut ya. Pertama, kita kasih parameternya dulu. Kamu dari sini ke sini ya. Satu, kasih lagi dari atas ke bawah. Dua, kasih lagi dari ujung pintu ke ujung pintu satu ini. Tiga. Oke, selanjutnya kita kasih keterangan dulu ya. Distance satu ini dia untuk lebar kusen. Lalu di sini kita beri yang value setnya kita ganti jadi list ya. Nah, di sini kan ada 800. Nah, ini kita tambahkan aja. Kalian mau lebar pintunya berapa? Misal kita tambahkan ada yang 700, ada yang 750, ada yang 900 ya. Ada yang bahkan sampai 1 meter. Ini bisa kalian tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu kalian klik OK. Nah, di sini jangan lupa base location-nya start point. Eh, ini yes, ini kita ganti satu aja ya. Nah, setelah itu kita pindah ke yang distance 2. Kita escape dulu. Kita klik yang distance 2, kita ganti ini lebar kusen. Nah, dalam kenyataannya lebar kusen itu bisa bervariasi. Ada yang dia sama dengan lebar dinding, ada yang lebih kecil ya. Nah, jadi kita kita kasih lebar lebar kusen. Kalau lebar kusen sih lebar dia nggak bisa karena namanya sama ya. Oke, sorry. Ini kita ganti namanya lebar pintu aja, lebar pintu. Yang ini kita kasih nama lebar kusen. Nah, sama untuk value setnya di type-nya kita kasih list. Lalu listnya ada ukuran berapa aja.
ada ukuran 100, 120, 130 ya. Nah, ini contoh saja, oke. Ini sama, ini juga kayak jadiin satu. Oke. Terus yang di stand 3-nya kita ganti ini skala ya. Skala. Nah, yang kalau ini kita ganti propertiesnya no, chain actionnya yes, terus number of ini 0 aja. Oke, escape. Nah, setelah ini baru kita kasih dia actionnya ya. Dia bisa apa aja. Nah, di sini kita akan menggunakan stretch dan scale. Pertama kita stretch dulu ya. Stretch. Di sini saya mau, oh sorry sorry, sebelum itu kita akan kasih dia eh, wipe out dulu ya. Wipe out. Nah, wipe out ini gunanya buat apa? Itu buat eh, nanti kalian menimpa dindingnya. Biar kita nggak harus ngapus-ngapus gitu ya. Biar tinggal ditimpa-timpa aja. Nah, pertama kita bikin rectangle dulu. Rectangle dulu dari ujung ke ujung. Nah, bagian yang atas bawahnya itu kalau bisa kita lebihin dikit. Nah, biar nanti dia itu nggak eh, nyaruk sama garis dinding. Biar ketutup semua. Setelah itu baru kita wipe out. Nah, di sini ada pilihan frame ya. Frame, sorry, udah wipe out. Sini di pilihan polyline. Kita klik polyline, kita klik kotak yang kita bikin barusan. Klik erase polyline, yes ya. Nah, ini akan ketutup seperti ini. Lah kok hilang pusannya ya? Ya, dia itu ketutupan sama wipeoutnya ini. Jadi wipeout ini harus kita taruh belakang. Bisa di draw order ya, DR, kita taruhin di back. Nah, makanya dia akan muncul lagi seperti ini. Nah, selanjutnya baru kita kasih actionnya ya, di stretch. Pertama kita select parameter, terus kita mau lebarin sebelah kanan, makanya kita klik di sebelah kanan, terus kita select areanya. Nah, di sini kita suruh pilih objek. Kita klik objeknya, ikutin ya. Ini ya, dan ini. Enter. Oke, kita stretch lagi. Yang kedua, parameternya di sini ya. Ininya masih di sini. Klik dulu tadi, baru bikin kotak. Nah, kita select objeknya. Enter. Terus di sini ada parameter, kita kasih base pointnya di ujung ya, sama kasih alignmentnya di tengah-tengah ya, di tengah-tengah seperti ini. Saya klik areanya di ini, objek ini dan ini ya. Bentar. Lalu yang sebelah sini ya buat lebar kusennya, klik parameter, taruh bawah, terus kita select objek yang bawah, lalu pilih areanya ini, objeknya. Bentar. Terakhir itu kita scale parameternya ini, objeknya yang ini. Enter. Nah, kita coba dulu ya. Close from editor, save. Nah, di sini kalau kita lihat, nah, seperti ini ya. Kalau lihat, loh kok ininya apa namanya? Pintunya kok miring gitu ya. Nah, berarti ada kesalahan. Nah, di sini kita buka lagi ya blok editornya tadi diklik 2 kali ya. Kita klik 2 kali, terus ke pintu, oke. Nah, kita select bagian yang atas.
Nah, kita klik 2 kali untuk bagian yang ini ya. Di sini kita lihat eh, angle offset itu kita ganti jadi 90 derajat ya. Sama yang di bagian tengah ini mana tuh? Yang tengah ini distance multinya kita ganti setengah ya atau 0,5. Save changes. Kita coba lagi. Nah, benar ya. Jadi bisa kita panjang pendekkan. Ya. Nah, di sini ada terlihat ya, ada yang ketinggalan ini kita hapus aja. Untuk garis bantunya kita hapus di dalam bloknya ya. Nah, untuk garis bantu ini kita hapus saja. Delete. Oke. Nah, si wipe out ini kita hilangkan garisnya dengan cara wipe out. Ini frame-nya kita off-kan. Nah, ini ketutup seperti ini. Nah, nanti ini kita ambil untuk pintu rumahnya beberapa ukuran ya. Jadi untuk pintu utama mungkin lebih lebar. Bisa kita ambil sampai 1 meter gitu ya. Tapi kalau untuk yang pintu kamar, apalagi pintu kamar mandi, itu kita bisa ngambil ukuran yang kecil, bisa 700 atau 750. Makanya kita berikan dia beberapa ukuran. Nah, dengan dynamic block pintu ini, kita bisa tinggal langsung pasangkan ya ke dalam bangunannya. Misal di bangunan utama ini, kita tarik, kita tempelkan di pintu utama kan sebelah sini ya. Nah, jadi dia bisa bisa langsung mengikuti ya. Nah, kalau kita lihat dia kan di contoh gambar itu pintunya menghadap di sebelah sini. Nah, kita tambahkan satu fungsi lagi ya. Kita klik. Nah, di sini kita tambahkan satu fungsi lagi, itu menggunakan parameternya adalah flip. Nah, flip ini kita mau dia berputar, bisa dibolak-balikan gitu pintunya. Ya, ikutin aja. Actionnya itu flip, parameternya ini, ya. Terus objeknya semua ini. Ntar kita bikin satu lagi ya, nggak apa-apa ya, biar lengkap. Flip, kita mau flipnya itu di tengah-tengah sini ya. Misal anggaplah dari tengah-tengah sini, actionnya itu flip, di sini select semua objek, enter. Kita close ya. Nah, fungsinya apa? Jadi nanti ini kita kita bisa eh, bisa dibolak-balik gitu ya pintunya ya. Kita misalkan yang ini tuh mau ngadep kemana ya? Kan ngadep ke dalam seperti ini. Dia pintunya menghadapnya kita balik nih. Tuh seperti itu ya. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita cocokkan, kita move ke dindingnya. Nah, tinggal tinggal diikuti saja. Nah, kalau bloknya ini bisa kita panggil lagi ya dengan cara insert. Nah, kita ambil blok pintu yang kita gunakan lingkaran drawing nih, pintu nih, ya. Jadi kita panggil lagi itu. Nanti ini tinggal kita taruh dengan sesuai dengan kebutuhan, itu ya. Nah, Pak, kok kalau yang saya itu nggak ketutupan dindingnya. Nah, ini bisa kita draw order, kita taruh front, ya, tuh, seperti itu ya. Tinggal ini bisa kita copy ke beberapa titik. Oke, untuk yang bagian pintu kamar mandi ini, saya ingin mengecilkannya ya. Kita ingin dia jadi kecil. Nah, kalau kalian lihat, loh kok jadi lebih panjang seperti ini ya? Kita harus kembalikan dia ke posisi semula dia dulu. Kita flip dulu, baru kita perpendek ya, baru kita flip lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi udah pas, ini lebih kecil ukuran pintu kamar mandi.
Oke, pintunya kurang lebih seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan buat jendela ya. Nah, kalau kita lihat di gambar contoh itu kan ada dua jenis jendela. Ada jendela tunggal dan ada jendela double ya. Jadi kita bikin dulu dua jendela dulu ya, yang single dan double. Caranya itu adalah mirip seperti kita membuat kusen pintu tadi ya, menggunakan PL. Lebarnya masih 15 atau 150. Lalu di sini kita geser ke kanan 40. Lalu ke sini itu 30, lalu 10 ke kanan, sini 120, lalu tutup, enter. Nah, mirip dengan kusen pintu tadi, bedanya dia diputer ya. Nah, misal saya kasih jaraknya 600 di sini buat garis bantu. Sini tinggal kita mirror aja seperti ini ya. Lalu kita buat kotak buat daun jendelanya seperti ini. Lalu kita bikin kotak lagi. Ukurannya itu 80 kali 30 aja. Ya, ini kita mirror lagi tengah sini. Oke, lalu kita bikin garis ini buat kaca. Buat kaca. Nah, ini kita tarik sedikit ya. Tarik sejauh 10 aja. Yang ini juga 10 aja. Nah, ini kita ganti layernya jadi layer garis semua aja ya. Objeknya buat kacanya. Ini buat yang single. Terus untuk jendela yang double-nya kita bisa copy ini ya. Kita copy. Nah, kita tinggal kasih kotak ini ya, berukuran sama seperti ini ya. Jadinya ukurannya 30 kali 10. Di sini 10, di bawah 30. Kalau sudah nanti ini kita trim ya. Nah, kita trim jadi seperti ini. Dan untuk ininya tinggal kita mirror aja. Mirror ke bagian sini. Nah, ini jadi pintu, jadi jendela double. Oke, selanjutnya kalau sudah kita buat seperti ini, kita jadikan blok dulu ya. Ini buat jendela single, tapi poinnya kita taruhnya di tengah sini aja ya. Tengah, lalu select object. Terus ini open in block editor, oke. Nah, kita terbuka seperti ini. Yang pertama kita lakukan itu adalah kita kasih dulu eh, wipeout-nya ya. Sama seperti pintu tadi. Ini kita lebihkan dikit. Juga kita lebihkan dikit. Terus kita wipe out, pilih ke yang polyline, kita pilih kotak yang kita buat tadi. Apakah dihapus? Ya, hapus ya. Yes. Nah, setelah ini kita draw ordernya ke back. Nah, setelah itu kita eh, mau kita apakan sih jendela ini ya? Saya mau jendela ini bisa ditarik, bisa dibolak-balik dan bisa diputar. Berarti kita harus kasih parameternya untuk yang pertama adalah yang linear dulu ya. Linear. Terus kita kasih yang flip. Lalu kita kasih rotasi. Rotasinya dari pinggir aja ya. Pinggir. Dari sini segini aja. Radiusnya 90.
Mulai dari nol aja dah. Oh, ya. Oke, pertama kita kasih actionnya stretch. Saya mau yang bagian kanan itu bisa ditarik. Jadi saya klik parameternya, terus mau di sebelah kanan ya, saya pilih areanya, lalu saya pilih objek yang sebelah kanan. Bentar. Lalu stretch lagi, kali ini yang sebelah kiri ya. Bentar. Lalu selanjutnya itu yang flip parameter, lalu select semua objek. Lalu yang rotate, sorry, yang rotate, klik parameter, select semua objek. Kita coba lagi. Ya, saat saya mau tarik-tarik, ininya bisa sesuai dengan kebutuhan. Lalu kalau mau diputar, ya, mau diputar berapa, tinggal dimasukkan saja ya. Tuh, lalu mau di flip, tuh, bolak-balik. Oke, nah ini kita tinggal aplikasikan saja nanti. Oke, selanjutnya untuk yang jendela double ya, kita bikin bloknya dulu. Kita klik blok ya, lalu kita tulis jendela double. Lalu kita pick poinnya, bisa di sebelah sini ya. Terus kita select objeknya, enter, open in block editor. Oke. Nah, di sini kita ingin jendelanya itu bisa dipanjang ya, dipanjangkan dan dibolak-balikan gitu. Nah, caranya sama. Pertama kita bikin dulu wipeout-nya ya dengan menggunakan polyline rectangle. Ini rectangle-nya kita lebihkan sedikit. Nah, lalu kita tulis wipeout. Terus kita pilih yang polyline ya. Nah, terus nanti ada pilihan erase polyline, yes atau no. Kita yes ya, hapus aja. Nah, sini wipeout-nya kita draw order ke belakang. Nah, oke. Setelah itu di sini kita hapus dulu garisnya, terus yang ini kita panjangkan ya. Seperti itu. Lalu kita buat parameternya ya seperti ini. Lalu bikin parameter yang alignment. Kita taruh sini. Lalu yang flip kita bikin seperti ini. Nah, untuk actionnya kita pakai yang stretch. Kita klik distance, lalu klik yang sebelah kanan ya. Pilih, lalu pilih bendanya. Enter. Satu lagi, stretch lagi. Terus ini, lalu sebelah kanan. Kita pilih bendanya. Lalu kita lagi ya. Ini kecuali bagian wipeout-nya. Oke. Yang distance ini kita ubah jadi satu aja ya. Lalu yang flip kita pilih parameternya, lalu select semua objek. Oke, kalau sudah kita coba dulu ya. Terus untuk editor kita lihat kalau kita tarik. Nah, ini kan kalau yang tengahnya ngikut nih. Nah, kita cek mana yang salah ya. Nah, ini kita edit dulu dengan klik dua kali. Nah, kita cek yang di bagian tengah ini.
itu desain multiplanya harusnya setengah ya. Setengah. Lalu untuk yang ini mana sih? Yang ini kita coba bikin new selection set. Kita bikin lagi, pilih lagi. Kecuali untuk yang kita pencet shift ya kalau kita mau deselect beberapa bagian, bagian yang way up dan bagian yang atas ini. Terus oke, kita coba lagi. Terus block editor, saat kita tarik, nah sudah benar ya. Tuh. Saat kita pendekkan juga sudah benar. Gitu. Nah, kalau sudah sesuai, kita tinggal buka lagi gambar kita, gambar contoh kita. Kita lihat perletakan dari pintu dan jendela itu ada di sebelah mana. Nah, biasanya kalau untuk pintu dan jendela itu ada ukuran-ukuran tertentunya ya. Nah, kalau kalian mau memberikan ukuran-ukuran tertentu pada jendela, bisa kalian masukkan seperti pintu ya. Kita bisa edit lagi nanti. Cuma itu nanti aja. Kita taruh dulu jendelanya yang single dulu ya. Taruh yang single dulu. Contohnya ini single. Bisa kita letakkan di ini ya. Nah, ini karena di gambar itu adalah mepet, kita tinggal pepetin aja ya pakai move. Nah, kita mentokin sini ya. Seperti itu. Lalu di bagian copy aja. Oke, untuk pintu jendelanya kurang lebih seperti ini. Oke, kalau sudah jadi denah rumahnya, kita akan memberikan keterangan ruangan ya pada denah ini. Nah, untuk memberikan keterangan ruangan, kita cukup menambahkan teks ya. Bisa kita klik di sini, teks gitu ya, atau kita bisa shortcutnya itu teks, T ya, T enter. Di sini misal saya ingin memberikan keterangan pada kamar mandi ya, kita cukup memberikan teks di sini. Kepanjangan nih, ini bisa kita kecilin ya. Kita tarik. Saya ingin kurang lebih untuk besaran huruf itu 80. 80. Kita tulis sini. Sorry, ini belum jadi 80. Enter. Kita tulis di sini KM ya. KM atau KM dengan FFL floor finish levelnya min 0,05 ya. Kita taruh ke luar. Nah, ini mau saya edit itu taruhnya di tengah-tengah ya, tengah-tengah. Lalu ini saya besarin, saya ingin ini yang ini ya. Nah, nah bisa seperti ini. Kalau sudah tinggal di klik bagian luarnya. Nah, ini tinggal kita copy saja. Tinggal kita copy ke area-area yang ingin kita beri nama. Ini kamar mandi. Bisa kita matikan dulu ortogonalnya biar bebas. Ada ruang keluarga ya, ruang keluarga seperti ini ruang makan, ruang tamu.
dapur, ini garasi, ini taman. Tinggal kita edit ya. Di sini adalah taman belakang dengan force noise levelnya pasti lebih rendah dari kamar mandi ya, 0,15. Nah, lalu untuk kamar, sini ada kamar, kamar tidur satu. Ini kita bisa berikan simbol ya di sini. Simbolnya itu plus minus, ya plus minus. Dan plus minus itu adalah 0, 0, 0 ya. Ini kamar tidur 2. Untuk yang memberikan tanda plus minus tadi juga kita bisa menggunakan shortcut persen P ya, 0,00. Terus ini juga sama, ini ruang keluarga, ini bisa diganti dengan persen P, begitu seterusnya ya. Oke, seperti ini kira-kira. Lalu saya ingin menambahkan adanya arsiran taman kali ya, taman buat di depan dan belakang ini. Nah, menurut saya yang garis as ini agak ganggu gitu ya. Jadi bisa kita hide dulu kalau memang ada beberapa layer yang tidak ingin kita lihat atau mengganggu dalam proses penggambaran. Caranya kita bisa tinggal klik di sini, lalu garis as yang mau kita ident itu bisa dimatikan lampunya ya. Maka nanti dia akan hilang dan nanti bisa kita kembalikan lagi, kita nyalakan aja lampunya. Nah, gitu ya. Di sini kalau untuk tanaman kan belum ada. Kita tambahkan layer baru. Di sini tanaman. Warnanya sih pengennya hijau aja ya. Hijau juga. Terus ketebalannya 0,05 aja. Sama kayak arsiran. Oke, kita hatch.
pilih yang grass, rumput. Nah, klik yang ini dan nah, kalau ini nggak bisa kita klik karena belum ada batas lahannya ya. Jadi kita tambahkan. Nah, yang ini layernya pengen kita ganti ke layer yang tanaman kita bikin tadi ya. Nah, itu. Nah, kalau yang ini kita beri dulu batas lahannya. Ini kita bikin dari sini. Terus kita sorry, kita nyalakan dulu sebentar. Kita kasih batas lahan. Itu ada di ini ya. Kita matikan lagi. Kita pindah ke tanaman. Patch lagi. Seperti ini. Oke, kalau sudah kita nyalakan lagi garis asnya. Sekarang kita beri dimensinya ya. Nah, untuk pemberian dimensi ini eh, kita atur dulu ukuran-ukurannya dengan cara dim style ya, dim style. Nah, ini sudah saya bikin sebenarnya nanti saya bikin baru aja ya. Bikin baru, kita kasih nama dimensi 2 misal. Nah, kita continue aja. Nah, dimensi 2 ini saya inginnya eh, dimensi itu warnanya by layer ya. Kita klik by layer, terus yang lainnya kita ganti nih simbol arsitekturnya. Silahkan dipilih ya, mau ada yang pakai dot, ada yang pakai artwork. Coba kita pakai yang dot ya biar beda ya. Kita pakai yang dot. Terus size-nya satu aja. Terus teksnya itu saya mau ganti jadi warna kuning misalnya. Kuningnya tapi jangan kuning ngejreng. Nah, warna ini aja. Kuning ini. Text headnya juga satu. Vertikalnya saya bikin center. Ya, center nih biarin. Nah, di sini kita yang bagian fit kita ganti di use of row scale-nya 100 ya. Karena kita ingin untuk skalanya tuh 1:100 gitu. Untuk yang lainnya ini saya presisinya jadikan 0 aja. Nah, ini saya biarin. Oke. Close ya. Nah, jadi saat kalian mau memberikan ini, kita ke annotate. Kita pilihnya yang dimensi 2 ya. Dimensi 2 tadi. Pakai layernya, jangan layer tanaman ya, tapi layer dimensi. Nah, sekarang coba kita kasih dimensi. Mengikuti dari gambar yang contoh aja ya. Ini kan 1500. Nah, untuk melanjutkan eh, pemberian dimensi, kita ke annotate, kita klik yang continue ini ya. Nah, biar dia langsung menerus seperti ini. Kalau sudah, klik enter. Kalau ingin mengulangi eh, pendimensian, kita klik lagi ya. Nah, kita buat yang dari ujung ke ujung, kan 7000 ya. Kita taruh di sini. Nah, kalau sudah, kita ikutin aja buat yang bagian-bagian yang lain. Ini tampilannya kan kurang lebih seperti ini ya. Silakan disesuaikan. Oke, kalau sudah seperti ini ya, kita tinggal tambahkan
notasi-notasi denah. Nah, kita bisa menggunakan fitur dari AutoCAD-nya dengan menggunakan tool palette ya. Nah, di sini tinggal tulis tool palette. Nah, kita pilih yang tool palette. Nanti akan keluar seperti ini ya. Kita pilih di yang bagian annotation, terus kita turun ke bawah yang bagian metric sample. Karena kita menggunakan satuannya eh, mili ya, kita pakainya metric. Yang pertama itu kita eh, berikan gambar kita itu tag ya, tag metric. Nah, ini tinggal kita taruh. Nah, bawaan itu kan dia kecil tuh, kecil banget ya. Nanti ini bisa kita tinggal skalakan ya, kita SC atau scale, pilih poinnya di mana, mau perbesaran berapa kali lipat. Di sini saya mau perbesarannya cukup 50 kali lipat aja ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kita tinggal kopikan ke titik-titik garis asnya ya. Kita taruh di ujung sini, berarti yang ini di sini ya. Kita samakan taruh sini aja. Ini juga taruh sini. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini kita tinggal klik dua kali, kita edit ya. Kalau ini kan value-nya satu, oke. Kita oke, kalau di bawah dari bawahnya satu, kita naik, berarti kita ganti jadi dua. Begitu seterusnya ya. Satu kali, kita klik, begitu seterusnya kali. Nah, untuk yang atas, ini kita jadikan A. Ya. Nah, karena ini nggak sesuai, bisa sih kita putar gini ya. Nah, di sini. Berarti ini yang ini nanti kita ini ya, kita anulir. Bayangkan sampai sini dulu. Nah, ini kita rotate. Nah, baru kita move lagi. Lalu kita copy. Untuk bagian anotasi ini saya mau kasih dia layernya yang teks ya, biar kelihatan teks. Nah, sama ini juga, ini kan teks ya, kita berinya harusnya yang teks juga. Nah, untuk menyamakan ke yang lainnya, kita bisa klik MA ya, atau ini kita bisa gunakan ini. Kita klik, terus kita klik kanan, kita pilih yang seleksi miliar. Maka dia untuk bagian yang sama akan kepilih semua. Lalu kita ganti yang teks. Ya, gitu ya. Lalu selanjutnya kita beri keterangan yang lain. Itu adalah keterangan gambar tampak ya. Nah, ini juga sama. Karena kecil bisa kita skalakan 50 kali lipat. Yang lebih seperti ini. Jadi ini untuk tanda ini tuh mengartikan bahwa akan ada gambar tampak samping kiri berarti sini ya. Ini bisa kita mirror ke sini ya. 0. Terus kita bisa tambahkan lagi yang di atas. Kita skalakan 50 kali ya. Ini kita pindah dulu ke bawah sekitar sini. Ini bisa kita geser ke bawah. Lalu ini kita mirror.
di sini ya. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Nanti ini kita putar dulu ya, baru kita rotate biar sama formatnya. Enggak, ini lagi. Seperti ini aja ya. Terus kita ganti datanya. Seperti ini yang pertama adalah kita ganti A ya. A ini untuk halaman 00, sorry, halaman 002. Ini kita ganti B untuk halaman 002. Yang mengartikan nanti gambar tampak depan dan tampak belakang belakang akan ada di halaman yang sama, itu di halaman kedua. Untuk tampak samping kiri, saya kasih label C dan halaman 3 ya. Nah, untuk yang tampak samping kanan, kita beri label D dan beri halamannya itu 03. Ini mengartikan bahwa nanti akan ada gambar tampak kiri kanannya itu di halaman ke-3. Selanjutnya kita bisa memberikan keterangan section ya, atau potongan call out. Dan juga di sini, nah ini kan masih kecil, kita berikan perbesarannya 50 kali. Nah, bisa kita taruh di ini ya, contoh ya. Nah, ini bisa kita panjangin sampai ujung misal. Ini kita beri satu, biarin ya, satu. Kita labelnya kasih label 1 di halaman 4. 4 misal. Lalu kita beri lagi untuk di tengah ya. Ini kita kasih perbesarannya itu 50 kali. Ini kita rotate. Nah, kita tarik, kita sesuaikan mau ditaruh di mana, misal di sini. Ini kodenya kita kasih kode 2, halamannya 005. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga sama ya, saya ingin memberikannya itu dengan layernya teks. Nah, bisa kita samakan ke yang lainnya dengan menggunakan match crop atau MA. Nah, kita pilih tujuannya, mau kita samakan. Setelah seperti ini, kita berikan judul ya, drawing title. Kita klik di sini, sama ini perbesarannya, kalikan dengan 50. Nah, di sini judul pertanyaan, judul 1, titelnya kita ganti rumah tipe 72. Untuk scale-nya itu 1:100 ya. Oke. Ini kita sesuaikan aja garis garisnya ya. Kurang lebih seperti ini. Ini juga kita ubah tagnya di teks. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk penggambaran denah rumah satu lantai tipe 72. Nah, untuk referensi rumahnya bisa kalian download nanti di deskripsi di bawah ini ya.
untuk ukuran-ukurannya dan lain-lain. Semoga membantu. Silahkan diikuti dengan seksama. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Untuk selanjutnya kita akan membuat eh, menambahkan kita bisa menambahkan furnitur, menambahkan pola lantai ya, ataupun kelengkapan-kelengkapan lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Dari saya segitu dulu. Terima kasih yang telah menyimak dan mengikuti videonya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.